Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenalkan salah satu masjid yang bangunannya tidak bisa dirobohkan dan diperkirakan dibangun pada abad ke-20. Masjid Gunung Kleng yang terletak di Desa Gunung Kleng, Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat. Masjid ini berjarak kurang lebih sekitar 8 km dari pusat kota Melabuh, Aceh Barat. Tepatnya di pinggir Jalan Nasional Melabuh Tapak Tuan. Jika dari arah Melabuh, bangunan tua ini berada di sebelah kiri, tepat di depan Simpang Alu Penyaring menuju kampus Universitas Teku Umar. Masjid yang berdesain tradisional ini diperkirakan dibangun pada abad ke-20. Belum diketahui secara pasti tahun pembangunannya. Namun masjid ini dibangun di atas prakarsa swadaya masyarakat secara gotong royong pada masa itu. Masjid Gunung Kleng merupakan salah satu bangunan masjid tradisional yang berkonstruksi kayu semi permanen dan berdenah bujur sangkar berukuran 12 meter persegi. Berdiri di atas lahan sekitar 1 hektar, sekilas masjid ini tampak biasa. Sementara di sampingnya terdapat bangunan masjid baru yang megah. Atap masjid terbuat dari bahan seng, sementara dinding pembatas atap tingkat pertama dan kedua serta lis plang terbuat dari bahan kayu berukir kerawang dengan motif hias bunga, bentuk angka 8, jajaran genjang dan bunga gantung. Bentuk lengkungan yang terdapat pada tepi atap menimbulkan kesan nyaman, mengimbangi pola-pola tegak yang tertuang dalam bentuk denah masjid dan atapnya. Pada puncak atap bangunan induk terdapat mustaka. Mustaka terbuat dari bahan beton yang semakin meruncing ke bagian atas dan sebagian ditutup dengan plat kuning berbentuk pot atau vas. Bagian paling bawah mustaka dibatasi oleh plat baja setebal 1 cm. Atap bagian tengah beranda dilengkapi dengan kubah yang terdapat di atas tumpang 2, menghadirkan perpaduan yang unik antara bentuk limasan pada atap tumpang dan berbentuk lengkungan pada kubah. Keunikan Masjid Gunung Kleng ini terletak pada bagian menara yang posisinya terletak di sisi kanan atas mihrab. Pada awal menara masjid berfungsi praktis sebagai sarana untuk menyerukan azan sehingga dapat menjangkau radius yang jauh. Kekhasan Masjid Gunung Kleng diperkuat oleh hadirnya bentuk limasan yang dipadu dengan kubah. Menara masjid ini berdenah bujur sangkar dengan sisi-sisi terbuka yang hanya dibatasi oleh kayu-kayu berukir karawang dan tepi atap yang menonjolkan bentuk lengkungan dan dimeriahkan oleh bunga-bunga jantung pada bagian atas atap limasan. Denah menara berubah menjadi 6 sisi sebelum diakhiri dengan penutup kubah di bagian paling puncak. Sumber sejarah Masjid Gunung Kleng sangat terbatas. Namun, dari segi arsitektural, bangunan ini memiliki potensi yang cukup besar sehingga masjid yang telah ditetapkan sebagai benda cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang ini semoga dapat dilestarikan dan terjaga. Bangunan tua yang telah ditetapkan sebagai situs cagar budaya ini adalah rumah ibadah bersejarah yang telah ada sejak masa di mana Belanda dan Jepang menjajah Aceh. Terdapat 5 kubah dan 1 menara di bagian atas masjid ini. 4 kubah di antaranya berbentuk limas segi 4. Pada 1 kubah limas yang segaris dengan pintu masuk, di bagian atasnya terdapat 1 kubah bawang, sedangkan pada kubah menara berbentuk kubah cawan. Masyarakat sekitar mengenal 5 kubah itu sebagai tampong limong yang bermakna 5 rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Sedangkan pada keempat kubah bangunan didesain berbentuk limas segi 4 yang mengandung makna secara syariah yakni Islam, iman, tauhid dan makrifat. Memasuki dalam masjid ini, cat hijau di bagian dinding mulai memudar. Di tengah-tengahnya terdapat 1 tiang bulat yang menjulang hingga ke atap. Tiang itu terbuat dari pohon merbau dan menjadi penyangga utama masjid yang berusia sekitar 100 tahun lebih ini. Di sini terdapat 3 ceruk, salah satunya terdapat anak tangga yang berfungsi sebagai mihrab tempat khatib berkhotbah. Sementara ceruk sebelah kanan tembus ke lorong menuju ke minaret, tempat di mana muazin mengumandangkan azan. Berdasarkan cerita turun-temurun,
masjid ini dibangun sekitar tahun 1923 Masehi. Pembangunan masjid dilakukan secara gotong royong masyarakat Gunung Kling. Masjid ini digagas oleh seorang tengku kampung Gunung Kling bernama Tengku Arsyad dan Tengku Tayyib. Masjid ini sengaja didirikan di sini agar warga yang berpulang pergi dari Aceh Selatan hingga Singkil bisa singgah dan salat di sini. Dulu sering ada pejuang Aceh yang bergerilya melewati daerah tersebut, singgah dan menunaikan salat di masjid tua ini. Konstruksi masjid ini sebagian besar dibuat dengan kayu ketapang dan tiang utama dari kayu merbau. Kayu-kayu itu diambil dari hutan desa, sementara bagian beton di sana terbuat dari adonan pasir dan putih telur dengan ketinggian dari tanah sekitar setengah meter lebih. Menurut warga sekitar, karena dilihat bangunan masjid ini unik, tempo dulu Belanda dan Jepang pernah beristirahat di masjid ini. Dan mereka mengira masjid ini adalah istana kecil atau tempat oleh balang pada masa itu. Saat tsunami melanda Aceh pada 26 Desember 2004 silam, bangunan masjid tua ini tidak ada yang rusak, hanya tanah di sisi kiri mimbar amblas serta tongkat khotbah beduk yang dibawa tsunami. Sejak berdirinya masjid ini hingga sampai saat ini, masjid ini sama sekali belum pernah direnovasi, bentuknya masih sama sejak awal dibangun. Untuk ukiran, bentuk dan lainnya masih sama seperti yang kita lihat sekarang, tidak ada yang berubah. Hanya saja pada 2018 bagian atap ada yang diganti karena mulai bocor. Meski bangunannya belum berubah, kini Masjid Tua Gunung Kling tak lagi digunakan untuk sholat. Namun warga masih kerap ke sana untuk melepaskan nazar atau mengikuti pengajian. Bahkan di dalam masjid ini juga ditaruh celeng dan setiap 1 minggu sekali celengan tersebut dilihat. Setiap dibuka dan dilihat, celengan tersebut selalu ada isinya tentunya. Masih ada yang berkunjung, bahkan ada juga yang singgah beristirahat di masjid ini. Kondisi Masjid Gunung Kling kini banyak mengalami kerusakan, misalnya papan yang mulai lapuk. Kini di komplek Masjid Gunung Kling ini telah dibangun masjid yang baru, yang ukurannya lebih besar dari Masjid Gunung Kling yang sebelumnya. Konon katanya saat pembangunan masjid baru, warga sekitar pernah berusaha merobohkan masjid ini, tapi rencana itu gagal. Menurut cerita warga sekitar, masjid ini tidak bisa dirobohkan. Bahkan jika ada orang yang berniat jahat mau menghancurkan masjid ini, maka orang itu akan kualat. Jika melintas di jalan ini atau ingin ke kampus utuh, maka jangan lupa singgah ke masjid ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.